kita lanjut, ya. Bagaimana dengan amalan untuk mengirim doa atau Al-Fatihah untuk diri sendiri? Ya. Ini mungkin untuk orang syariat ya. Nah itu ya boleh-boleh saja, ya. Tidak ada larangan dan itu baik sebetulnya. Baca Al-Fatihah ini kan untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu petunjuk dari Allah setiap hari. Jadi tidak apa-apa. Baik saja. Lanjut ke pertanyaannya. Apa pengertian dari Nur Muhammad Zahir? Nah, Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada waktu luang, saya himbau untuk lebih banyak membuka kajian ya. Karena ini sudah berulang kali kita ajarkan, ya. Jadi Nur Muhammad Zahir itu ialah batang tubuh kita, ya. Nur Muhammad Zahir ialah badan jasmani kita. Nih Nur Muhammad Zahir, ya. Nur Muhammad yang terzahir, yang bisa dilihat dan disiapkan untuk menjadi wadah nantinya Nur Muhammad batin. Nur Muhammad batin menjadi ruh, Nur Muhammad Zahir menjadi badan jasmani. Makanya proses terjadinya Nur Muhammad Zahir ini terlihat, ya, sudah saya katakan, air dari ayah dan air rasa dari ibu itu berasal dari makanan dan minuman ketika mereka konsumsi, ya. Dan makanan minuman itu siapa yang menumbuhkan? Kita kah Allah, ya? Allah. Kita ini cuma menanam. Yang menumbuhkan siapa? Yang punya daya hidup? Allah. Nah, yang menghidupkan, yang menumbuhkan, ya. Manusia tinggal manen, mengkonsumsi, ya. Setelah dikonsumsi menjadi air rasa dari ayah dan dari ibu, dikumpulkan dalam satu ikatan pernikahan yang suci, masuk ke dalam rahim ibu, ya. Selama 1-4 bulan diproses menjadi badan jasmani. Siapa yang membentuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sebagai Nur Muhammad Zahir, nyata sebagai badan jasmani, dipersiapkan menjadi wadah untuk badan rohani atau Nur Muhammad batin, ya. Nur cahaya, ya. Karena zahir batin kita bercahaya, ya. Kalau mayat ada cahayanya ndak? Ndak ada, karena pucat sudah, ya. Paham, ya? Kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan ini nih di luar pelajaran. Tapi ya enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa untuk menambah wawasan, menambah kajian, ya. Enggak apa-apa, ya. Insya Allah akan kita pahamkan. Apakah yang dikatakan
sukma itu nggih, dan apa ada hubungannya dengan 3 nama suci nggih. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kami terangkan ya, bahwa sukma itu ketika ruh sudah masuk ke badan jasmani ya, bersatu dengan nafsu 4 itu dikatakan sukma. Sukma nyawa ya, itu sama saja ya. Dikatakan ruh sebelum masuk ke badan jasmani. Setelah ditiupkan, setelah masuk bertemu dengan nafsu 4 dikatakan nyawa atau sukma seperti itu. Jadi paham ya. Dan apa ada hubungannya dengan 3 nama suci? Ya enggak ada. 3 nama suci sudah saya katakan, bukan mantra, melainkan proses terjadinya perjalanan sebelum kita ada sampai kita sempurna ya. Maka dikatakan ada prosesnya. Nama yang pertama, nama yang kedua, dan disempurnakan dengan nama yang ketiga. Oke. Oke. Kami lanjutkan lagi. Guru, kami sudah memanen tanaman yang kami tanam dahulu, tetapi hasil panen membuat jatuh bangun. Hasil panenan membuat jatuh bangun diri kami saat ini. Bagaimana cara menyikapinya? Mengikuti kehendak Allah atau memaksakan diri? Mohon pencerahannya ya. Jadi ini bahasa tafsir ya. Jadi maksudnya ini mungkin pertanyaannya seperti ini. Yang dikatakan sudah memanen tanaman yang kami tanam, maksudnya sudah merasakan hukum timbal balik atau hukum karma. Mungkin dulu melakukan banyak kekilapan, banyak kesalahan, sekarang sudah merasakan hasilnya ya, dari balasan perbuatannya. Tetapi dengan merasakan hasil dari yang diperbuat itu menjadikan jatuh bangun ya. Jadi ini bagaimana cara menyikapinya? Mengikuti kehendak Allah atau memaksakan diri? Ya jelas mengikuti kehendak Allah ya. Kalau mau memaksakan diri itu seberapa kemampuan diri kita ya? Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa kok ya. Ingat sifat kita ini mayat ya. Mayat itu kan tidak hidup toh. Kita ini hidup karena dihidupkan. Jadi dengan belajar ilmu dari perguruan ini diharapkan kita mempunyai kekuatan iman, takwa. Semakin kuat ibadah kita, semakin kuat berserah diri kita ya. Dan itu resiko ya. Resikonya seperti apa? Ya kalau kita banyak menanam yang tidak baik, ya kita harus siap menanggung resikonya ya. Walaupun itu sakit, walaupun itu jatuh bangun, tidak masalah ya. Yang penting
jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jatuh, Allah tetap sayang. Walaupun jatuh, Allah tetap mengampuni. Maka jangan putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya, berjuang. Makanya hijrah. Makanya diadakan perguruan ini untuk membantu umat menerangi hati yang gelap. Jangan mudah putus asa. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, guru, kalau sholat tarawih jamaah, kalau sholat tarawih jamaah itu bagaimana ya? Oh, maksudnya ya. Kalau tarawih berjamaah itu kan syariat ya ranahnya. Ya ikuti seperti hukum syariat ya. Tidak ada yang dirubah di perguruan. Kembali saya katakan ya, perguruan hanya mengajarkan akidah tauhid. Pondasi daripada syariah itu sendiri. Jadi syariah tidak ada yang dirubah, ikuti semuanya yang diajarkan Rasulullah, jangan dirubah-rubah. Dan perguruan tidak merubahnya juga. Perguruan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Paham ya? Alhamdulillah. Maaf ya. Jadi kalau sholat tarawih berjamaah seperti biasa ya, Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ranah syariat, ikuti seperti berjalannya syariat, jangan dirubah. Perguruan tidak merubah juga. Perguruan mengajarkan akidah, ilmu kenal diri untuk memperkuat tauhid, dan nantinya setelah kuat, pondasi kuat kalau rumah, ya nanti membangunnya syariat lebih kuat lagi. Seperti itu loh maksudnya. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana kiat mengatasi ngantuk saat ingin bangun malam? Kiat mengatasi ngantuk. Ya ini tadi seperti pertanyaan yang sebelumnya ya. Disiasati waktu istirahatnya ya. Siasati waktu istirahatnya ya, Bapak Ibu adik-adik. Seperti itu. Terus bagaimana mengenali nafsu 4 yang dominan di perilaku kita dan solusinya untuk memperbaikinya. Nah, jadi seperti ini, kita ajarkan nafsu 4 di pelajaran, mohon dibuka lagi, diulangi lagi kajian. Di situ diajarkan, dikenalkan, dipahamkan nafsu alwamah, amarah, supiyah, mutmainah, ya. Dan pengendaliannya sudah kita ajarkan, ya. Jadi di situ setelah kita paham, kita bisa menganalisis sendiri, ya. Menganalisa maksud saya. Bisa menganalisa, memperhatikan sendiri kita cenderung kemana, ya. Ke duniawian atau ke nafsu amarahan atau ke nafsu kepemilikan yang berlebihan, atau kita ada timbul rasa yang paling baik, paling suci, paling kuat ibadahnya, ya. Nah, itu nanti bisa dilihat. Dan untuk mengantisipasinya ya kita harus mengendalikan keinginan nafsu-nafsu seperti itu. Oke. Mohon maaf akan dilanjutkan. Duya derajat pangkat, duya bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok.
penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten nganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang